Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar sahabat polisi? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, di video ini Empo mau ngebahas tuntas terkait pertanyaan kalian di video ini, yang Empo ngebahas tentang abses payudara. Jadi banyak banget pertanyaan di sana dan banyak banget yang nge-DM aku juga buat konsultasi. Jadi sebenarnya Empo ini bukan dokter, bukan nakes juga. Empo ini cuma ibu rumah tangga biasa. Jadi Empo hanya sharing aja berdasarkan pengalaman Poyesi, karena kebetulan Poyesi udah 2 kali ngalamin yang namanya abses payudara. Jadi yang second atau yang kedua kalinya. Jadi buat kalian yang baru berkunjung ke channel Poyesi, selamat datang di channel Poyesi, dan pastikan kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol notifikasinya ala libet. Pokoknya pastikan kalian untuk stay terus dan jangan di skip video ini, barangkali ini bisa menambah pengetahuan kalian, atau buat kalian yang lagi mengalami abses payudara, ini bisa membantu buat kalian gimana cara mengobatinya dan apa itu abses payudara. Jadi jangan takut ya mams, hadapin aja. Oke, keep for watching. Jadi Empo bakal ulas sedikit terkait tentang yang namanya abses payudara. Nah, jadi abses payudara ini ada laktasi dan non laktasi. Jadi kalau untuk yang laktasi itu adalah terjadi pada ibu menyusui. Kalau non laktasi adalah terjadi pada ibu yang tidak sedang menyusui. Nah, untuk kategori Poyesi adalah abses payudara non laktasi karena terjadi setelah selesai menyusui. Yang anak pertama itu setelah menyusui 5 bulan dan anak yang kedua itu setelah 10 bulan lepas ASI. Jadi udah bener-bener gak ASI dan terjadilah abses payudara. Nah, jadi ada 2 nih mams ya, yang laktasi dan non laktasi, dan mami termasuk yang mana nih? Nah, jadi kalau misalnya yang mami lagi menyusui ya otomatis penanganannya juga beda, dan untuk yang tidak menyusui juga penanganannya juga beda. Tapi untuk gejalanya sama ya mams. Jadi untuk gejala yang ditimbulkan adalah payudara membesar dan dia juga memerah, kemudian terjadinya ya di sekitar payudara. Jadi nanti dia akan semakin membesar dan membesar, jadi makanya harus dikompres. Nah, untuk yang kalau mami lagi menyusui, mami bisa langsung dikompres dengan air hangat. Nah, untuk yang di bagian absesnya itu mami kompres dengan air dingin, karena kalau untuk yang absesnya itu sendiri itu apa ya, bisa dibilang dia tuh panas kan, nggak mungkin panas lawan panas. Jadi kalau yang di bagian absesnya yang panas, yang meradang, itu harus dikompres dengan air dingin, jangan dilakukan dengan air panas ya moms. Nah gitu moms untuk kompresnya. Dan untuk pengobatannya jelas mami juga harus konsultasi sama dokter, konsultasi sama orang yang lebih paham tentang medis kayak gitu. Jadi harus tetap ada tindakan dari dokter. Nah, nanti dokter bilang apa, ya ikutin anjurannya seperti itu. Biasanya sih dikasih obat dulu untuk pereda nyeri aja sih, untuk menghilangkan peradangannya. Nah, untuk gejala lanjutannya biasanya juga disertai dengan demam nih mams. Nah, waktu Empo itu yang pertama itu disertai dengan demam, tapi yang kedua itu nggak disertai dengan demam. Nah, jadi kalau buat kalian tuh biasanya kan panas tak turun, nanti panas turun itu biasanya kayak gitu nanti ditimbulkan. Dan kemudian nanti setelah panas dingin seperti itu, nanti dia tuh akan seperti kulit kita tuh semakin menipis. Nah, kulit abses kita tuh yang udah kena abses itu akan menipis dan akan ada yang namanya lubang pintu. Ibaratnya tuh matanya tuh, nanti yang matanya itu adalah lubang pintu kalau Mbak bilang. Karena apa? Matanya itu adalah tempat keluarnya si nanah. Nah, jadi itu kalau udah pecah, pokoknya enak banget dan lega banget dan udah nggak akan kerasa nyeri lagi. Nah, jadi gimana cara ngobatinnya? Caranya gampang banget kok mami, nggak usah panik. Nah, jadi ada hal-hal yang harus kalian siapkan sebelum si abses ini pecah. Nah, jadi untuk mengobati pasca si abses payudara ini pecah, nah apa aja nih yang harus kalian siapkan? Nah, jadi kalian harus menyiapkan, yang pertama adalah tetap kalian pakai kutus-kutus ini sampai dengan sembuh. Meskipun sudah pecah, kalian tetap harus pakai si kutus-kutus ini untuk ngebalur si payudaranya. Jadi cara pakainya udah tahu ya pastinya, Empo ulangin lagi deh. Jadi kalian tinggal ambil 1 sendok, kemudian kalian masukkan si kutus-kutus dan kalian bakar sampai dengan meletup. Jadi kalau udah meletup udah, jadi di atas kompor aja udah meletup, matiin deh tuh kompornya.
Terus kalian pindahkan ke mangkuk kecil dan kemudian kalian pakai saat kondisi si kutus-kutus ini masih hangat, jangan adem ya. Tapi ketika sudah terasa hangat baru kalian balurkan ke payudara kalian. Nah, ya ini yang pertama adalah kutus-kutus. Dan yang kedua, kalian siapkan juga NaCl. Nah, ini kalian bisa beli di apotik, tinggal bilang aja NaCl bentuknya infus. Kemudian yang ketiga, kalian siapkan juga plester. Nah, ini plesternya aku beli yang kayak gini. Jadi tuh bentuknya gulungan dan dia tuh kenapa aku pakai ini, karena dia juga bisa keluar udaranya tuh lebih mudah gitu ya. Nah, tuh ya. Jadi bentuknya seperti ini, bentuknya ngegulung, tinggal potong sesuai dengan kebutuhan. Dan kemudian ada juga perban. Nah, perban ini aku pakai yang perban udah dipotong-potong. Kalau kalian pengen beli yang gulungan juga nggak apa-apa, tapi aku pakai yang potong-potong, udah tinggal sedikit ya karena stok aku udah tinggal sedikit. Kemudian juga gunting, jadi gunting ini harus gunting baru, jangan pakai gunting yang bisa dibilang udah bekas gitu, udah kotor, udah apa, harus bersih ya. Jadi nanti begitu udah beli tinggal kalian siram aja pakai NaCl, nggak apa-apa disiram pakai NaCl terus dibersihin pakai tisu, udah bisa kalian pakai. Jadi ini mau pakai media patung biar lebih jelas lagi gimana cara aku ngobatin pas kasih abses itu pecah ya. Nah, jadi aku akan bilang, aku gambarkan dulu. Jadi ini aerola. Nah, jadi waktu aku itu terkenanya di bagian sekitar aerola, jadinya di sekitar sini. Nah, jadi cuman beberapa bagian aja yang terkena, dan ini cukup besar meskipun segini. Terus ketika membengkak kena abses itu besar banget dan pecahnya itu di sini. Jadi aku bilang ini matanya gitu, dia pecah gitu di situ. Dan gimana sih cara ngobatinya? Jadi cara ngobatinya gampang banget. Jadi yang pertama adalah pastikan tangan kalian itu bersih dulu, cuci tangan dengan sabun pastinya ya, dan kemudian tuangkan NaCl-nya ke dalam wadah yang bersih. Nah, NaCl ini setelah kalian pakai, kalian simpan di dalam kulkas. Nah, jadi saat dibalurkan itu terasa dingin. Setelah itu kalian siapkan yang namanya kain kasa. Nah, kain kasa ini aku beli yang udah dipotong gitu. Jadi ini kain kasa aku tinggal segini. Oke, aku akan praktekkan seperti ini. Aku taruh seperti ini ya. Kelihatan nggak tuh ya? Nah, seperti ini. Nah, kain kasa ini jangan kalian pakai seperti ini ya, boros nanti akhirnya. Jadi aku potong-potong dulu kain kasanya. Nah, jadi ini aku potong-potong gitu. Kenapa? Karena nanti kita akan butuh kain kasa banyak. Jadi seperti ini nih Mam, cara bersihinnya. Jadi ini kain kasa, kalian masukkan ke dalam cairan NaCl. Nah, kemudian peras. Dan setelah itu kalian jangan sampai, ini kan udah ada lubang dan nanah kalian udah keluar. Nah, jangan kalian tekan secara keras, tapi cukup kalian arahkan ke bagian si matanya gitu. Jadi kalian bisa tarik seperti ini. Meskipun ini bagian yang terkena abses ya, jadi kalian bisa tarik dari sini terus ke arah mata. Nah, ini ya, terus ke arah mata. Nah, nanti kan dia keluar. Nah, keluar, kemudian kalian bisa tahan dengan seperti ini. Setelah kalian tarik baru seperti ini, nanti kan dia keluar tuh. Nah, baru kalian tutup seperti ini, ambil nanah yang keluar. Kemudian ini jangan dicelupkan lagi ke NaCl nya, langsung kalian buang. Nah, kalian ambil lagi kasanya, kasa yang baru. Nah, kasa yang baru kalian celupkan lagi ke NaCl nya. Kemudian kalian lakukan hal yang sama secara terus menerus sampai benar-benar, sampai benar-benar menurut kalian sudah cukup, kayaknya ini udah lumayan banyak yang keluar dan sudah nggak lagi keluar. Nah, ini dilakukan setiap pagi dan sore saat kalian selepas mandi. Nah, jadi usahakan keadaan payudara kalian itu
bersih, selalu bersih, dan tangan kalian harus juga dalam keadaan bersih ketika memegang. Nah, karena abses itu merupakan bakteri yang berkembang di dalam payudara kita, jadi jangan menambah bakterinya, jadi buang lagi. Nah, kemudian setelah selesai saya anggap ini bersih, pokoknya kalian bisa lakukan berulang kali ya, karena ini kan kasaku udah tinggal dikit. Dan kemudian luka yang ini yang menurut kalian itu meskipun lukanya kecil, tapi kan dia terus ngeluarin nanah nih ya. Nah, kalian tekuk seperti ini nih, tekuk. Nah, itu kan kecil banget kan, lukanya kan kecil. Nah, kalian celupkan ke NaCl-nya sedikit aja, langsung kalian peras. Jadi nggak pakai betadine ya mams, kita pakainya NaCl. Kemudian kalian tutup lubang yang terkena, ibaratnya lubang yang bekas keluarnya si nanah itu. Kemudian kalau empok itu biasanya pakainya cukup hemat, jadi aku potong-potong gitu, yang penting asal ini nggak jatuh aja. Nah, aku tutup seperti ini mas. Nah ya, tutup aja dan pelan-pelan ya tuh. Jadi tutup lukanya pelan-pelan, yang penting areanya itu terlindungi. Kalau mams pengen merasa kayaknya tuh nggak pengen butuh ditutup, itu juga nggak masalah. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih nyaman untuk ditutup, biar apa, nggak ada bakteri yang masuk seperti itu. Dan ketika aku gerak juga misalnya, atau miring kanan miring kiri, kemungkinan secara tidak sengaja aku akan menekan si nanah itu untuk keluar. Jadi misalnya aku tidur, jadi nanti nanah itu akan tertekan sendiri untuk keluar tanpa kita sadari. Nah, jadi begitu dibuka biasanya nanti itu akan ada nanah yang menempel. Nah, jadi misalnya kita buka nih ya, setelah lepas kita pakai, itu kan ada nanah yang menempel. Nah, untuk mastiin gimana nih kalau ini sudah benar-benar sembuh? Biasanya sudah tidak ada lagi nanah yang menempel di dalam kain kasa. Nah, nanti lama kelamaan payudara kalian di sekitar akses ini nih akan menghitam. Jadi kalau udah menghitam dan nanti juga akan ganti kulit, insya Allah itu sudah termasuknya sembuh. Dan ketika kalian proses seperti ini, jangan lepas kutus-kutusnya. Kutus-kutusnya tetap harus dipakai ya. Jadi seperti tadi saya bilang, dibakar, kemudian kalian pakai. Udah dibakar ya, ini saya angkat udah dibakar, kemudian kalian balurkan secara perlahan-lahan. Jadi nggak harus di areanya ini ya, tapi perlahan-lahan, jadi di area yang terluka. Terus ya mams, nah ini biar apa? Biar si kulitnya itu makin lemes, jadinya makin enak keluarnya, jadi ketika keluar itu tidak sakit. Nah, jadi dibalurin terus, kutus-kutusnya jangan ditekan ya, lakukan pijatan lembut. Nah, udah kayak gini aja, nggak usah ditekan. Saat mengeluarkan nanah juga jangan ditekan ya mam, udah kayak gini aja pelan, pokoknya pelan lah, sentuhannya sentuhan lembut. Oke, kayak gini aja. Nah tuh udah, pokoknya yang kena luka juga dikasih ya, pokoknya udah seperti ini aja yang aku lakuin sampai benar-benar luka itu menutup, sampai benar-benar luka itu kering, dan sampai benar-benar nanah itu habis. Dan berapa lama? Lama sekali mams, empo itu hampir 1 bulan ya. Untuk mengobati luka ini tuh hampir 1 bulan. Dan untuk kasus yang pertama justru lebih lama, hampir 2 bulan. Bukan hampir 2 bulan, malah 2 bulan lebih ya. Dan untuk kasus yang kedua, empo tanganin sendiri cuman 1 bulan. Nah, ini cara empo. Jadi diobatin aja terus sampai, harus sabar, harus telaten, dan yang pasti kondisi tangan kalian harus bersih, karena abses payudara itu adalah isinya nanah, dan nanah itu disebabkan dari bakteri yang berkembang di payudara. Gitu ya mas, jadi nggak usah takut, tanganin aja sendiri kalau memang bisa ditanganin ya. Jadi ini cara mengobatinya. Dan
Nah, di samping itu kalian juga harus mengkonsumsi obat. Nah, ini Moms, jadi buat kalian yang udah pecah nih si absesnya, kalian harus konsultasi sama pihak medis atau tenaga medis. Kalian konsultasi, kalian periksakan diri kalian. Karena apa? Nah, ini mungkin luka luarnya tuh udah kering, udah ketutup, tapi gimana yang di dalamnya? Udah kering belum? Nah, makanya harus tetap mengkonsumsi obat. Nah, waktu itu karena aku tuh parno banget, nah ya, jadi aku tuh konsultasi sama nakes, dan kebetulan itu tante aku, jadinya aku konsultasi sama beliau dan aku dikasih obat pereda nyeri, vitamin, kemudian untuk obat peradangan. Nah, itu aku dikasih, ya alhamdulillah sampai sekarang nggak kenapa-napa. Nah, jadi buat mami yang lagi ngalamin abses mastitis atau abses payudara, nggak usah khawatir, nggak usah panik. Pokoknya mami harus tetap bahagia, tetap happy, tetap diobatin, dan tetap konsultasi juga. Pokoknya kondisi payudara kalian harus tetap bersih seperti itu, karena yang namanya abses atau karena di dalamnya nanah itu adalah perkembangan dari si bakterinya, dan prosesnya itu bergantung kondisi badan seseorang, ya ada yang cepat, ada yang lamban seperti itu. Jadi kedua kali absesku pun beda-beda. Abses yang pertama itu cepat, abses yang kedua sedikit lamban. Oke, sekian dulu video dari Mpoyasi. Thanks for watching and see you on my next video. Bye bye.